Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama kakak Yusna ini Rizky Fanjava, biasa dipanggil dengan Kak Yusna. Di sini kakak mengajar akidah akhlak menggantikan Ibu Diana untuk sebulan ke depan. Untuk mempersingkat waktu, sekarang kita akan membahas tentang akhlak terpuji pada diri sendiri, yaitu berilmu, kerja keras, kreatif, dan produktif. Yang pertama adalah berilmu. Apakah ilmu itu penting? Nah, kita akan membahasnya. Ada yang membedakan ilmu menjadi ilmu agama dan ilmu umum. Tetapi Islam melihat hakikat ilmu adalah satu, yaitu ilmu milik Allah Subhanahu wa taala. Semua ilmu adalah untuk satu, yaitu satu kepentingan menuju kebahagiaan dunia akhirat. Islam adalah agama yang inovatif. Umatnya dituntut agar memiliki perilaku memandang ke depan menuju kehidupan yang bahagia. Oleh karena itu, kita diharapkan berpikir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di dunia ini, baik yang tertulis di dalam Al-Qur'an maupun yang tidak tertulis, seperti apa yang di alam semesta. Supaya kita berpikir dan cermat, ada perubahan, pembaharuan, dan perbaikan. Firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaannya ada pada diri mereka sendiri. Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nah, ciri-ciri orang yang berilmu adalah yang pertama, giat belajar dan berdoa. Yang kedua, selalu berpikir masa depan lebih baik. Yang ketiga, mempunyai ide-ide cemerlang. Yang keempat, berpikir positif. Yang kelima, berprasangka baik. Yang keenam, menghargai waktu. Dan yang terakhir, suka pada hal-hal yang baru. Selanjutnya, perilaku orang yang mencintai ilmu pengetahuan. Sebelum kalian menerapkan perilaku senang menuntut ilmu sebagai implementasi surat Ar-Rahman ayat 33 dan surat Al-Mujadalah ayat 11. Terlebih dahulu kalian harus membiasakan membaca Al-Quran setiap hari, baik yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan maupun yang lainnya. Sikap dan perilaku terpuji yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, senang membaca buku pengetahuan sebagai bukti cinta ilmu pengetahuan. Yang kedua, selalu ingin mencari tahu tentang alam semesta baik di langit maupun di bumi dengan terus menelaahnya. Yang ketiga, meyakini bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk manusia. Oleh karena itu, manusia harus merasa haus untuk terus menggali ilmu pengetahuan. Yang keempat, rendah hati atas kesuksesan yang diraihnya dan tidak merasa rendah diri dan malu terhadap kegagalan yang dialaminya. Nah, selanjutnya, sikap dan perilaku yang dapat diterapkan sebagai penghayatan dan pengamalan surat Al-Ma'idah ayat 11 di kehidupan sehari-hari adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan berusaha untuk mendapatkan pengetahuan tersebut. Yang kedua, bersikap sopan saat belajar dan selalu menghargai dan menghormati guru. Yang ketiga, senang mendatangi guru untuk meminta penjelasan tentang ilmu pengetahuan. Yang terakhir, selalu menyeimbangkan ilmu pengetahuan yang dimilikinya dengan keyakinan terhadap kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kalian memiliki perilaku seperti di atas? Apabila kalian belum memiliki, maka mulai saat ini cobalah banyak membaca, menghafal, belajar, dan berlatih serta mengamalkannya. Yang kedua, yaitu adalah kerja keras. Kerja keras yaitu melakukan sesuatu dengan niat yang kuat, sungguh-sungguh, gigih, dan tidak mengenal lelah, tidak lemah menghadapi cobaan, dan selalu bersemangat dalam melakukan pekerjaan. Cara membiasakan diri berperilaku kerja keras yaitu pertama, kuatkan niat bahwa kerja keras itu adalah ibadah. Yang kedua, kerjakan sesuatu itu dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga, jangan menyerah jika menemui kesulitan. Yang keempat, hindari sesuatu yang melanggar agama. Yang kelima, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala setelah bekerja keras.
Hikmah bagi orang yang suka bekerja keras antara lain yang pertama, disukai Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman yang artinya, dan Allah melebihi orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar. Surat An-Nisa ayat 95. Yang kedua, tidak mudah putus asa. Yang ketiga, selalu menemukan jalan ketika di dalam kondisi terpaksa. Yang keempat, merasa sayang jika waktunya terbuang percuma. Yang kelima, berpeluang besar dapat meraih kesuksesan. Dan yang terakhir, lebih memiliki harga diri dan percaya diri. Dan selanjutnya ada kreatif. Kata kreatif berasal dari bahasa Inggris create yang artinya menciptakan, creation yang artinya ciptaan, sedangkan kreatif berarti memiliki daya cipta. Jadi kreatif yaitu seseorang yang memiliki kemampuan untuk menciptakan atau menghasilkan sesuatu yang baru. Orang yang kreatif selalu melihat dan berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini senantiasa tidak akan sia-sia dan untuk dimanfaatkan sepenuhnya untuk keperluan hidup manusia. Nah, bagaimana sih menjadi orang yang kreatif? Cara untuk menjadi orang yang kreatif yang pertama, selalu memiliki rasa ingin tahu. Yang kedua, terbuka pada hal-hal yang baru. Yang ketiga, berani memikul resiko. Yang keempat, memiliki semangat yang tinggi untuk sukses. Dan yang terakhir, kreativitas didasari dengan niat yang tulus karena Allah semata. Yang terakhir yaitu produktif. Kata produktif berasal dari bahasa Inggris yaitu produk yang berarti hasil. Berarti dapat menghasilkan. Jadi yang dimaksud dalam produktif yaitu kemampuan seseorang untuk menghasilkan sesuatu atau banyak mendatangkan hasil. Allah berfirman yang artinya, ciri-ciri orang yang berperilaku produktif yang pertama, memiliki disiplin tinggi. Yang kedua, menghargai waktu. Yang ketiga, selalu berkarya dalam bidangnya. Yang keempat, tekun dalam bekerja. Dan yang terakhir, konsisten pantang menyerah. Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari Kak Isna untuk pertemuan hari ini. Untuk adik-adik semua, mohon diisi di kolom komentar absennya. Isi dengan nama lengkap dan kelas ya. Misalkan Isna ini kelas 7A, misalkannya seperti itu. Baik, sekian dulu dari Kak Isna. Mohon maaf bila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.